Tapi sorotan saya hari ini adalah nats yang kita baca ini, ternyata ini juga dipakai oleh saya sebutnya secara jelas ya, alat-alat setan yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mualaf, lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah, ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa firman Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara? Karena yang mengilhamkan firman itu adalah Roh Kudus ya. Tidak ada hamba Tuhan, apalagi penulis-penulis Alkitab, mereka berbicara dengan kehendak mereka sendiri. Tapi semua mereka itu, saudara-saudara, bicara dengan dorongan Roh Kudus ya. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Paulus hantam itu penyesat-penyesat di mana-mana. Ya, dan konsekuensinya ya dia harus menderita, tapi tidak apa-apa. Harus babat. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap di video dulu. Donditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Iya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Meleng nang nangครับค่อยใช่แล้วนะผู้ลาลักครับนี่ชอยามาลักค่อยลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลัก Kasihan saya sama si Jepang. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Doktor Debat ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendeta Mel Atok yang nampaknya gagal paham, yang nampaknya kurang pengetahuan tentang siapa yang mengubah ayat-ayat yang ada di Bible. Kita ketahui bersama pendeta Mel Atok begitu dendam, begitu marah dengan Kodondi. Bahkan di dalam khotbah minggunya di gereja dan juga di siaran radio yang di mana dia menjadi host, pendeta Mel Atok menyampaikan, mengatakan bahwa Donditan adalah setan. Donditan dipakai setan untuk mempengaruhi anak manusia. Dikatakan bahwa Kodondi ini kerasukan setan, dipakai setan seperti saat setan menggunakan ular di zaman dahulu saat mempengaruhi Adam dan Hawa. Jadi kalau zaman dulu yang dipakai adalah ular, di zaman sekarang yang dipakai adalah Kodonditan, menurut pendeta Mel Atok. Dasar dari pendeta Mel Atok mengatakan hal tersebut lantaran dia melihat bahwa Kodondi itu suka mengutip-ngutip ayat yang ada di Bible
Padahal Kodondi sudah mualaf. Padahal Kodondi bukan Kristen. Ngapain? Ya, kenapa Anda kutip-kutip ayat, terus gunakan ayat tersebut, Anda ubah-ubah, Anda buat orang-orang supaya menjadi tidak lagi percaya dengan Yesus, menjadi mualaf. Itu membuat Pendeta Mel Atok ngamuk ya. Apalagi di setiap video yang ditampilkan oleh Kodondi banyak sekali orang-orang yang setelah berdiskusi dengan Kodondi itu memutuskan mualaf. Tentu saja ini membuat marah Pendeta Mel Atok ya. Dia melihat ini lama-lama habis nih jemaat kita nih. Satu persatu jemaatnya dibuat jadi mualaf. Gawat ini, bisa gulung tikar kan begitu. Bisa gulung tikar besok-besok ini. Kekristenan kalau terus-terusan seperti ini dibuat oleh Donditan. Itulah dia mengatakan bahwa Donditan ini iblis, setan ya, mengubah ayat. Padahal ini terjadi karena Donditan. Ya, itu tidak dikenal baik oleh Mel Atok. Ini hanya salah paham. Mel Atok tidak kenal, tidak tahu bahwa yang mengubah Bible bukan Kodondi. Bukan, teman-teman. Bukan ya. Tapi kita dengarkan dulu lah bagaimana Mel Atok ini kejang-kejang dan marah-marah ya. Kita dengarkan dulu. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Lihat ini satu. Wih, omong iblis dan mau keluar ya. Tuh nih, sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Lucu bodoh amat. Jadi dia tidak mungkin ajak bicara dengan Kristen-Kristen yang belajar, dia tidak mau. Tapi ini yang jarang ke gereja, itu Kristen mungkin temannya. Beberapa Kristen dia ngomong, pernah baca Alkitab, aduh udah 2 tahun nih gak baca-baca nih, mati lo. Mati, ditelan habis sama Donditan. Donditan kan dia punya Alkitab semua. Terjemahan Septuaginta jadi ada, bayangin aja. Septuaginta terjemahan bahasa Alkitab 200 tahun sebelum Yesus lahir tuh. Septuaginta yang dipakai. Terjemahan Alkitab, bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu Septuaginta namanya. Dia punya. Pendeta aja belum tentu punya. Nah, saudara-saudara. Orang-orang kayak begini, ini tak bisa dihindari. Musuh-musuh Injil. Ya, musuh Injil Kristus harus ditanggapi. Itu ayat bilang, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, ujung-ujung Tuhan usir mereka. Nah dia tanya, siapa umat mana yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Umat mana yang buat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyalah. Nah lo. Itu ayat bukan arti itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan untuk Kristen sejati. Itu ayat untuk nabi palsu. Lihat ayat 15-nya, itu konteks lengkap. Ini orang-orang yang sedang Yesus usir, bukan anak-anaknya. Enak aja loh. Lo yang benar aja loh. 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ini memang orang-orang palsu. Lalu lanjut terus. Saudara lihat perikopnya itu sampai 23 itu. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Paskah, harus mengaku Yesus Tuhan.
Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Kita hormat semua orang. Mantap kan kayak NU kemarin, rapat NU. Di mana begitu? Sudah ada keputusan dari NU se-Indonesia, tidak boleh menyebut agama lain kafir. Hormat diberi. Itu dong, teladani. Jangan orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu Donditan, percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Ini kalau di TikTok rame nih. Tapi begini, saudara, memberitakan Injil tidak bisa menghindar. Amin. Tidak bisa. Harus buktikan dengan data. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa yang difitnah oleh pendeta Mel Atok bahwa Kodondi itu adalah setan karena mengubah ayat-ayat yang ada di Bible. Dan apa benar Kodondi sehebat itu bisa mengubah kitab suci orang lain? Cobalah teman-teman pikirkan. Apakah sebegitu niatnya Kodondi ngubah ayat yang ada di Bible terus dia cetak gitu? Apa maksudnya seperti itu? Kodondi buat percetakan sendiri, terus dia cetak terjemahan Bible sendiri, dia ubah ayat yang ada di Bible itu. Supaya apa? Supaya menguntungkan Kodondi. Apakah seperti itu? Nggak ada ya. Selama ini kalau kita lihat Kodondi, semua yang ditampilkan itu data-datanya dari luar. Data-datanya bahkan sebagian besar itu dibuat oleh orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri, teman-teman. Jadi Kodondi cuma kasih lihat dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Semua data literasi Kodondi itu bisa diakses, bisa kalian beli juga. Buku-bukunya dijual bebas, bukan eksklusif. Bukan data PDF, bukan PowerPoint yang seperti ditunjukkan oleh Polycarpus. Enggak, kita nggak pernah pakai itu. Kalau nggak percaya dengan omongan Kodondi, silakan dibeli bukunya, silakan dicek sendiri, silakan cari tahu sendiri. Kenapa terus memfitnah Kodondi? Cobalah pendeta Mel Atok. Coba Anda lebih mengenal seorang Donditan. Coba Anda belajar. Coba Anda cari tahu apa yang disampaikan Kodondi itu benar, atau memang dia ubah sendiri, atau dia karang sendiri. Kan bisa diuji. Segalanya bisa diuji. Daripada Anda koar-koar, memfitnah, mencemarkan nama baik, itu lebih nggak baik, lebih nggak bagus. Itu hukumnya pidana loh. Ya, fitnah orang, pencemaran nama baik, itu udah pidana. Jadi cobalah pendeta Mel Atok renungkan dan belajar. Kan nggak ada salahnya. Apa yang disampaikan Kodondi coba Anda catat, Anda cari tahu, benar atau tidak. Benar atau tidak. Dan coba kita dengarkanlah. Semoga Mel Atok menonton video ini sehingga dia bisa belajar ya, bisa tahu kebenaran itu. Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Setan. Ini ada nih, TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1, Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat.
Di mana? Saya buka di Gue sini. malah demen gitu. Bentar. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kok buka cepat-cepat buka Alkitab kok. Udah, gue mau dari tadi nih. Ayat Yohanes 4 ya ayat 19. 19. Ini Nah. udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak apa namanya nggak Nggak mengira-ngira. ambigu, Sini. ya. Nah, gini. Depannya mau kita lihat. depannya kasih lihat dulu lah, Oke. ya. Depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, zaman Tahun, baru ya. tahun. Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kok yang gini. Kayak gini. Nah, itu tuh situ. Ini lihat nih. Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Ini kebaca nggak? Udah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi, Bang. Ini gua aja ke atas deh. Nah. Yang ini? Udah. Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Yang tadi yang itu udah juga kan? Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Kebaca? Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Atau host aja bawa baju aja host, bawa baju host sedikit. Nggak usah. Gua baca nggak? Baca. Baca sedikit. Coba. Baca. Baca. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan Oke. cuma baca nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tuh, lepas. Ini. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? Ya, Ya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning. stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Iya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Kita tunjukkan. Kalau satu Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan integritasnya kan Uno dipertanyakan. nulung testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Oh. Nah ini dari sisi pengacara yang bicara kondang nih. Harusnya 3. Nah, Ya, karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan gitu. Mana? udah ntar biarin aja. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa? Sigit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB1 dulu. Ya, Yang di bawah. Yang bawah. Tunggu tuh, udah fokus belum? Oke. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Keren. Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang mau lu baca? Yang bawah. Yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun
pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu, Yang bawah? Yang satu usianya 42 tahun. Yang Yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Jauh. 20 Jauh. tahun bedanya. Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Belato, kalau ada berubah ayat itu setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kodonitan ya kan gitu Bukan, kan? kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan gitu. Ya. Tapi ini Bible-nya full akses, orang bisa melihat. Ya elah, ini dijual bebas di toko buku. Ah, itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya dia kita di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal nanti TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini kodonitan cetak sendiri. Buset dah nyetak Cetak sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Satu lagi. Tiga, ya kan yang Itu dari Kodondi ya, dia tampilkan ayat-ayat bagaimana ternyata yang mengubah itu adalah LAI, jadi bukan Kodondi. LAI mengubah isi Bible. LAI sembarangan menerjemahkan isi dari Bible itu, teman-teman. Di mana tujuannya ya kita tahu sendiri. Untuk mengukuhkan, menguatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan. Yesus hanyalah kurios, bukan theos. Dan Tuhan dari teman-teman Kristen itu nggak pernah disebut sebagai Allah. Hanya orang Melayu, hanya orang Indonesia yang memanggil Allah. Nggak ada. Tuhan kalian itu bukan Allah. Tuhan kalian itu adalah Theos. Harusnya kalian pede. Tuhan kami adalah Theos, gitu kan? Bapak Theos yang ada di surga. Kalian nggak pede. Ini yang bahaya. Tak kenapa ya? Mungkin mereka berpikir Theos itu mirip sama Thanos gitu kan? Takutnya nanti anak-anak generasi yang akan datang berpikir, loh, Tuhan kita kok jadi Thanos gitu. Kan gawat. Nah, ini bercanda-bercanda ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Pendeta Mel Atok tidak tahu literasi, tidak punya data, dia hanya jago khotbah untuk menyemangati orang, untuk ngomong teori bahwa kita harus kasih dan sebagainya. Ini sering menghinggapi pendeta-pendeta. Mereka nggak punya literasi, mereka cuma jago khotbah untuk menyampaikan bahwa kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi orang, kita jangan jahatin orang, kita harus sabar saat orang jahati kita harus memaafkan orang lain dan sebagainya. Hanya sekedar seperti Mario Teguh, memotivasi orang, ngajari orang cara hidup, itu semua orang bisa. Yang penting jago ngomong. Dan Mel Atok adalah salah satu pendeta yang jago ngomong. Kita lihat cara dia ngomong, berapi-api, semangat, luar biasa. Lancar, luar biasa. Salut kalau bicara kemampuan speaking dari Mel Atok. Tetapi untuk literasi dia kurang. Nggak ngerti. Ya. Saya nggak tahu apakah Mel Atok itu belajar terjemahan yang lain. Apakah dia tahu sejarah penulisan Bible? Apakah dia tahu Bible itu banyak ayat-ayat sisipan? Banyak yang terjemahannya salah? Ya, saya nggak tahu apakah dia pernah belajar atau tidak. Dan saya yakin teman-teman Kristen yang nonton video ini pasti akan ngeles, pasti akan bilang, loh, itu sembarangan ngomong, Donditan. Kami tidak percaya. Apapun omongan dari pihak Muslim, itu bohong. Ya, yang benar Mel Atok. Kan begitu. Selalu pasti akan tendensi kebencian. Karena dari awal, Laskar Polycarpus ini memang udah nggak suka sama kami. Jadi kami susah. Kami bilang, ya, yang wangi itu bunga. Tai itu jorok. Lalat tidak akan pernah percaya. Lalat tidak percaya gitu. Kita sudah buktikan ayat yang ada di Bible. Kami tampar kalian dengan Bible kalian sendiri. Setiap fitnah yang dibuat Polycarpus kita balikkan dengan Bible sendiri. Setiap hujatan kepada Islam, Bible yang akan tahan badan. Bible pasang badan demi membela Quran, demi membela Islam. Tapi tetap aja mereka ngeyel ya. Tetap aja bandel. Untuk itu saya tambahkanlah. Ya, ini informasi dari pendeta sendiri, yaitu pendeta Yakub Sulistyo. Semoga kalau sesama lalat yang ngomong, lalat yang lain mau dengarkan. Minimal ya, dari 100 lalat mungkin ada 10 lalat atau 5 lalat yang tersadarkan. Ya kita harap. Ini yang ngomong pendeta sendiri ya, bukan dari pihak Muslim. Kalau nggak percaya, kalian search
siapa itu Pendeta Yakob Sulistyo. Oke, kita dengarkan dulu. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakob Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen Selalu Kalah Tetapi Ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh, sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar, yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam Perjanjian Baru. Contohnya yang pertama, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semuanya, di mana kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Aten Utilati Lapsilim, yang seharusnya berbunyi, Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan, Aku ini Tuhan huruf besar semuanya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di ayat tersebut, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name, diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua. Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan. Mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Ini Pendeta Yakob yang ngomong ya, bukan Muslim. Kalau kami yang ngomong, kalian kan nggak percaya. Kalau Pendeta Yakob ngomong juga kalian nggak percaya, ya sudahlah, no comment saya. No comment lagi ya. Kalian tuh nggak akan pernah bisa menang diskusi, kalian tuh nggak akan pernah bisa punya data yang bisa dipertanggungjawabkan selama kalian gunakan data ngawur. Data yang nggak jelas penerjemahannya, salah-salah. Mohon maaf. Ya, kami bukan umat terjemahan, beda dengan ya kalian ya. Sorry to say. Tapi inilah faktanya. Jadi yang mengubah Bible itu adalah LAI. Artinya yang setan itu LAI seharusnya. Seharusnya Mel Atok dengan jujur ya, berani mengungkap bahwa LAI itu adalah setan. Gara-gara LAI, orang-orang Kristen di Indonesia disesatkan. Gara-gara LAI, kita salah nyembah Tuhan selama ini. Bahkan menurut Christian Prince yang asli ya, bukan CP yang Indonesia. Itu yang palsu kalau Indonesia. Yang Christian Prince yang di luar, yang dibangga-banggakan oleh Laskar Polycarpus dan Polycarpus, itu sendiri sudah mengatakan, ini orang Kristen Indonesia ini ngawur itu. Mereka menyembah Tuhannya umat Muslim, sampai dibilang gitu. Ini ke orang Kristen Indonesia
Apa nggak salah? Mengapa mereka menyembah Tuhannya umat muslim? Ya kalau kami nggak masalah gitu kan. Yang penting jangan diubah-ubah aja arti kata Allah. Saya rasa Allah juga nggak masalah gitu. Oh, minimal mereka ini walaupun tersesat masih menyembah kepada saya gitu kan. Inilah kacaunya mereka. Dan saya berani jamin tuh Theos akan tampar mereka itu. Teman-teman Kristen, kalau kalian bisa ketemu dengan Theos sekarang, bisa ngobrol dengan Theos, saya rasa Theos akan tampar kalian. Theos akan bilang, kalian ini menyembah siapa gitu? Kok kalian menyembah Tuhannya umat muslim? Kalian tulis lagi. Ya, Allah yang membangkitkan Yesus. Jadi Tuhannya umat muslim membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Gimana nggak ngamuk? Ya, Theos bilang, wah, saya udah bikin dengan jelas bahwa saya itu adalah Theos. Kalian ubah-ubah pula. Jadi, terbukti. Ini hanya kesalahpahaman, ketidakmengertian dari seorang pendeta Mel Atok tentang data-data yang ada di agamanya. Dia hanya pendeta yang jago khotbah tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa diri sendiri tidak bisa praktekkan. Saya ingin katakan bahwa Mel Atok ini ya, jago untuk menasihati orang, tapi dirinya sendiri nggak bisa dia nasihati. Bagaimana dia mengajarkan jangan membenci, tapi dia sendiri membenci kodonitan sedemikian rupa. Nampak sekali tendensi kebenciannya itu begitu besar. Nampak teman-teman, kita bisa rasakan ya. Kalau ada seseorang yang nggak suka sama kita, yang membenci orang lain, kita bisa rasakan seberapa benci dirinya. Ada itu rasanya gitu. Ya, ada auranya gitu. Aura kebenciannya itu begitu pekat. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang terus mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.